Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam program renungan Masih Ada Tuhan. Hari ini renungan kita berjudul Nilai Diri. Saudara-saudara, seringkali kita menilai seseorang dari apa yang dikenakannya, apa yang dipakainya, merek apa, atau membawa mobil apa, atau apa yang dia miliki. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Atau apa yang orang lain perbuat terhadap dirinya. Masalahnya adalah ketika orang lain berbuat tidak seperti yang kita kehendaki, kita menjadi kecewa. Mungkin kita marah. Atau kalau kita tidak memiliki merek tertentu, mungkin baju, sepatu, atau aksesoris lainnya, kita merasa tidak diberkati. Kita merasa Tuhan tidak sayang, sehingga kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Apa benar demikian, saudara? Saudara, nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan. Nilai diri kita juga tidak ditentukan oleh apa yang orang lain perbuat atas diri kita. Nilai diri kita tidak juga ditentukan oleh merek baju apa yang kita pakai, aksesoris apa yang kita kenakan. Mari kita lihat teladan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 3-12, saudara sudah mendengar, membaca kisah ini berulang kali. Ketika itu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan 40 hari puasanya. Apa yang terjadi, saudara? Di saat Tuhan Yesus lapar, amat sangat lapar, 40 hari di padang gurun, saudara, iblis menawarkan sesuatu yang menggiurkan nampaknya. Ubahlah batu ini menjadi roti. Saudara tidak perlu kaget, Alkitab mencatat iblis adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi Tuhan kita tidaklah demikian. Kalau iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan, Tuhan yang saudara kenal, Tuhan yang saudara sembah, adalah Tuhan yang memberikan kehidupan dan hidup dalam kelimpahan. Saya yakin percaya, Tuhan Yesus amat sangat mampu untuk mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan itu. Sementara iblis berusaha untuk membangun nilai diri Yesus berdasarkan prestasi mengubah batu menjadi roti. Mungkin saudara seorang pebisnis bertangan dingin. Saudara mampu mengubah sampah menjadi uang. Mungkin saudara dikenal sebagai seorang saintis, ilmuwan yang berhasil menemukan vaksin. Atau apapun prestasi akademik yang saudara miliki. Itu bukanlah nilai diri saudara. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Manusia itu tidak hidup dari roti, dari nasi yang saudara makan sehari-hari. Tetapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Gagal dalam percobaan yang pertama, iblis melancarkan serangan yang kedua. Dibawanya Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Kemudian diperlihatkannya kerajaan dunia ini, beserta segala keindahannya. Kalau zaman sekarang mungkin gedung-gedung bangunan tinggi. Semua harta benda kekayaan dunia ini diperlihatkannya. Iblis berkata, semuanya ini milikku dan akan kuberikan kepadamu jika engkau bersedia menyembah aku, kata iblis. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus tidak perlu membuktikan hal tersebut. Ya, Tuhanlah yang memiliki bumi dan segala isinya. Firman Tuhan berkata, bumi ini aja tumpuan kakinya. Langit itu adalah tahtanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tidak jatuh karena nilai diri yang dibangun berdasarkan kepemilikan. Apapun itu. Jawab Tuhan Yesus kepada iblis. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu sebab hanya kepada Dialah engkau berbakti. Gagal pada serangan yang kedua, iblis melancarkan serangan yang ketiga.
Dibawanya Tuhan Yesus ke bubungan bait Allah. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, jatuh. Iblis berkata, jatuhkanlah dirimu. Maka ada tertulis, malaikat-malaikatmu akan dikerahkan untuk menatang engkau di atas tangannya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Tidak menyentuh tanah. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak perlu membangun nilai diri berdasarkan popularitas. Seseorang yang menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah kemudian sepasukan malaikat menatang diri Tuhan Yesus. Tentu ini akan menjadi sebuah berita yang populer, yang viral di mana-mana. Dalam waktu sekejap, popularitas Tuhan Yesus segera akan meningkat pesat. Tapi Tuhan Yesus lagi-lagi tahu bahwa nilai dirinya tidak dibangun dari popularitas. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Siapakah diri Anda saat ini? Apakah nilai diri saudara didasarkan kepada prestasi, kepada kepemilikan, kepada popularitas? Nilai diri saudara semata-mata adalah saudara dan saya, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita ini anak-anak Allah, saudaraku, kita berhak menerima hak waris kerajaan Allah. Kalau kita ini anak-anak Allah, Bapa kita tidak akan memberi kita batu ketika saudara dan saya meminta roti. Kalau kita ini anak-anak Allah, kita pasti orang-orang yang dicintai Allah Bapa kita. Siapapun diri saudara saat ini, ingatlah statusmu. Saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Sampai bertemu pada episode yang berikutnya. Amin.